تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Maka dari sini akan bisa dimaklumi dan dipahami oleh kita semua bahwa ilmu itu pokok dari kebaikan, asas tegaknya sebuah negeri dan landasan berdirinya serta kesejahteraan sebuah bangsa. Jadi kalau mau berbicara tentang kehidupan yang baik di tengah manusia, tetapi tidak mempelajari dari ilmu, itu namanya berbicara di alam mimpi. Atau bahasa lainnya, orang yang hanya menghayal saja. Kalau dia memang benar ingin berbuat perbaikan di tengah manusia, maka harus dihidupkan dengannya ilmu agama dan ditebarkan. Dan umat ini kalau ingin baik, seorang itu apabila ingin baik, nah ini untuk anak-anakku sekalian, kalau ingin menjadi orang-orang yang mengukir sejarah di tengah manusia, ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin menjadi orang benaran ya, bukan orang-orangan, ingin menjadi orang benaran, maka itu caranya dengan mempelajari ilmu. Harus mendalami ilmu agama. Ya bukan belajar, wah ini saya belajar ini karena keinginan orang tua. Saya diperintah oleh bapak dan ibu saya. Nah ada pilihan lain. Enaknya main di rumah, pegang HP, buka laptop. Tapi karena disuruh belajar, teman-teman saya juga pada belajar semua. Kalau saya nggak belajar, nggak enak dibilangin saya pengangguran. Nggak boleh seperti itu. Justru orang belajar itu harus dibangun di atas kesadaran. Nah, kesadarannya inilah yang membuahkan keikhlasan. Dia ikhlas dalam belajarnya. Kesadarannya ini itu disebut al-yaqadhah ya, kalau di tingkatan di maratib al-ubudiyah, tingkatan penghambaan. Yaitu kunci bergerak namanya, kesadaran. Nah, kesadaran ini pula yang membangun semangat. Kesadarannya ini yang membuat dia memiliki cita-cita tinggi. Ulul himmah. Nah, itu semuanya harus ada, melekat pada diri. Jadi kalau misalnya ingin membangun sebuah kebaikan di tengah manusia, maka itu harus selalu terkait dengan mengajarkan ilmu. Dan ini pentingnya dari adanya pendidikan-pendidikan, sekolah-sekolah yang dikelola oleh ahli sunnah, orang-orang yang paham sunnah. Sebab memberi pendidikan kepada umat Islam itu hukumnya fardu kifayah. Itu kewajiban tidak gugur kecuali kalau sudah mencukupi. Kalau belum mencukupi, padahal kita mampu menegakkan pendidikan itu, kita tidak tegakkan pendidikan, kita berdosa namanya. Kita berdosa. Ya, jangan dikira ya bahwa pendidikan, menegakkan pendidikan itu masalah biasa-biasa saja. Ini karena semua orang bikin pendidikan, bikin sekolah-sekolah, ya kita juga bikin sekolah juga. Kita ada hal-hal tertentu di situ terkait dengan fardu kifayah. Kewajiban kita ditanya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi terkait dengan konsep dari tegaknya sebuah negeri, sebuah bangsa. Maka ini harus menjadi kesadaran semuanya. Kesadaran orang-orang yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kesadaran para pengelolanya, dari pengurus, guru-guru, dan juga kesadaran dari anak-anak didiknya. Sebab kita di dalamnya itu berputar antara fardu ain dan fardu kifayah. Tidak berputar di masalah sunnah ya, tapi berputar antara fardu ain dan fardu kifayah. Apakah wajib terhadap setiap individu atau wajib terhadap
seluruhnya selama belum mencukupi. Kalau sudah mencukupi baru gugur kewajiban. Kita semua maklum ya bahwa sekarang ini pendidikan-pendidikan yang diperlukan itu masih kurang. Jauh dari kecukupan. Kayaknya kita harus punya semangat yang besar di dalam hal tersebut. Dan itulah kehidupan. Apa artinya hidup ini? Kalau tidak kita meletakkannya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat untuk manusia. Ya, kecerdasan anak-anak bangsa itu tonggak berdirinya sebuah negeri. Tonggak berdirinya sebuah negeri. Karena itulah ilmu agama itu punya peranan yang sangat penting. Nabi SAW itu, beliau bukan orang yang ahli di semua bidang dunia. Misalnya beliau ahli di bidang perkebunan, bukan ahli di bidang peternakan. Beliau juga bukan seorang dokter. Tapi beliau dibekali dengan segala bekal yang bisa membangkitkan dan memacu serta mengukur dari segala potensi yang ada di tengah umat itu dan ada di sebuah negeri, di sebuah masyarakat. Karena itu di dalam syariat Islam ada semua konsep yang diperlukan di dalam membangun negara, di dalam membangun sebuah kehidupan berbangsa. Mau masuk di bidang apa saja, semuanya ada konsepnya. Mau berbicara tentang tata negara, ada konsepnya. Mau bicara tentang perekonomian, ada konsepnya. Apalagi dalam ibadah, dalam muamalah, dalam peradilan, hukum-hukum di tengah manusia, dan di dalam segala aspek kehidupan. Itu kuncinya dengan mempelajari ilmu agama. Jadi kalau seorang itu paham ilmu agama, dia bisa berbuat segala sesuatu. Dia bisa berbuat segala sesuatu. Tapi kalau dia ahli di bidang ilmu umum, keahliannya itu hanya terbatas pada hal tertentu saja. Beda dengan orang yang ahli di bidang agama. Keahliannya di bidang ilmu agama itu artinya membuat dia memiliki kunci-kunci untuk masuk ke dalam segala sesuatu. Untuk masuk dan mengadakan perbaikan pada segala sesuatu. Ini semuanya dari hal-hal yang menunjukkan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama ini. Jadi dibahasakan oleh Nabi SAW, kamathali ghaithin asaba ardan. Seperti hujan, bermanfaat hujan yang banyak menimpa sebuah tanah, sebuah bumi.